Pagi semuanya, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai satu topik yang cukup unik ya. Nanti sebelum kita bahas ya, saya mau bilang dulu karena baik yang DM ataupun yang komen ya, itu kalian hampir nggak dibales ya sama saya gitu guys ya. Karena memang kalau balas satu-satu itu terlalu banyak banget ya guys ya. Dan lagi kalau misalnya kalian sudah ready ya, kalian sudah ready apply, itu nanti kalian bisa langsung WhatsApp aja ya. Nomor WhatsAppnya tertera kok di bio ataupun di deskripsi ya, di kolom deskripsi. Dan kalau kalian WhatsApp itu udah pasti dibalas 100%, pasti dibalas ya. Karena kalau misalnya DM ataupun komen itu kan hanya sekedar tanya-tanya ya. Dan menurutku di video udah aku jelaskan dengan rinci ya guys ya mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jadi kalian bisa nonton videonya kalau misalnya kalian udah oke, baru kalian WhatsApp ya. Nah oke, video hari ini saya mau membahas mengenai topik ini cukup unik. Nggak semua orang punya seperti ini ya guys ya, data seperti ini, yaitu kok ini saya pernah kerja di luar negeri gitu ya. Saya pernah kerja di luar negeri, itu peluangnya seperti apa kok, dan apa nanti di embassy nanti ditanya-tanya oleh officer atau seperti apa gitu ya guys ya. Oke, saya mau bahas dulu mengenai, saya mau nanya balik dulu. Misalnya gini, kalian kerja di luar negerinya itu kayak gimana? Kalian itu legal ataupun ilegal, seperti itu guys ya. Itu nomor satu dulu ya. Oh, saya legal kok, ini saya punya visa kerjanya, terus saya ada datanya lengkap gitu ya, berapa lama di sana segala macam gitu ya. Nah kalau seperti itu ya no problem sama sekali ya, itu no problem sama sekali. Kalian bisa apply visa seperti layaknya orang normal biasa aja. Maksudnya ya yang tanpa, yang itu sama aja kalian kayak apply visa biasalah, taruhnya seperti itu, kasarnya seperti itu. Nah kalau misalnya kok ya saya punya riwayat overstay ya gitu, overstay di luar negeri pas kerja gitu guys ya, ataupun kalian misalnya ilegal gitu guys ya, ilegal gitu ya. Nah itu caranya salah satunya ya, mau nggak mau itu kalian ganti paspor ya, ganti paspor kalian ya, ganti paspor baru ya. Nah kok kalau misalnya ganti paspor kira-kira tetap kedetek atau enggak sih? Nah kalau itu nanti balik lagi deh pada saat kalian interview di embassy guys ya, karena beda officer yang interview, beda juga perlakuannya gitu guys ya. Jadi ini udah subjektif, jadi tergantung officer yang interview kalian seperti apa ya guys ya. Itu teliti atau yang memang ya udah, maksudnya nggak terlalu ditanya detail gitu ya. Nah seperti itu ya. Untuk peluang ya tentu, untuk peluang approve itu pasti ada, mau kasusnya seberat apapun ada. Karena kasus yang menurutku yang paling super berat aja itu approve ada di tangan saya, ada ya guys ya. Itu kasusnya itu dia overstay di Amerika ya, itu udah kasusnya super berat ya, itu nomor satu, dan itu pun approve ya guys ya. Ini videonya pernah aku bahas waktu sekitar 2 tahun lalu deh kalau nggak salah ya, kasus yang Mr. E ya guys ya, yang overstay di Amerika guys ya. Kalian bisa nonton lagi, kalian flashback aja 2 tahun lalu, ada tuh videonya, di scroll aja ya. Kasus terberat pun itu approve, apalagi kasus yang lainnya maksudnya gitu ya guys ya, yang tarafnya nggak gitu seberat itu ya. Nah kemudian kalau misalnya terus kalau misalnya saya apply gitu ya, kalau misalnya pernah overstay gitu ya, syaratnya apa aja gitu ya. Sebenarnya syaratnya kembar, persis sama seperti kalian normal aja, maksudnya seperti pada umumnya aja guys ya. Yang nanti kalian tinggal chat WhatsApp aja, syaratnya apa aja itu gampang banget ya. Seperti misalnya kartu keluarga, akte lahir, kalau nggak ada akte lahir ganti KTP, terus foto depan paspor dan foto 5x5. Tok itu aja kalian bisa apply visa Amerika ya guys ya. Nah kalau misalnya rekening koran ataupun surat keterangan kerja segala macam gitu ya, itu optional sifatnya guys ya. Kalian mau lampirin boleh, enggak pun juga nggak masalah ya, karena itu bukan dokumen wajib ya guys ya. Jadi itu sifatnya jaga-jaga. 2 dari 10 orang nanti ditanya pada saat interview ya guys ya. Nah jadi ini topik kali ini benar-benar menjawab banget nih pertanyaan kalian nih. Kok kalau misalnya saya pernah overstay ataupun pernah kerja di luar negeri gitu, seperti apa peluangnya, seperti apa ya gitu ya. Saya udah jawab tadi ya. Nah sama satu lagi nih, kok saya pernah punya riwayat stay di negara Kamboja ya. Ini agak lumayan sering nih nanya ya, itu persentasenya seperti apa sih kok, maksudnya persentase approvalnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya yang pernah stay di negara Kamboja dan approve itu lumayan loh guys, maksudnya ada beberapa kali tuh
approve gitu guys ya. Meskipun yang ditolak juga pasti ada, saya akuin pasti ada yang di reject ya. Jangankan kalian pernah stay di negara Kamboja, kalian nggak pernah stay pun di negara sana, yang di reject pun lumayan ada gitu guys ya. Apalagi kalian maksudnya pernah stay di negara Kamboja yang maksudnya memang identik dengan negara kerja gitu guys ya. Cuma memang yang approve itu ada gitu, maksudnya nggak menutup benar-benar peluangnya nol, enggak, karena yang approve ada gitu guys ya. Dan syaratnya itu sama lagi, kok syaratnya seperti apa, terserah. Kalian mau ganti paspor pun ya terserah, no problem. Nggak ganti paspor pun selama kalian legal di sana, itu maksudnya kan visa kerja juga ada ya di Kamboja, itu ada yang visa kerja juga ada kok guys, itu kalian no problem gitu guys ya. Kecuali kalau misalnya kalian ilegal ya guys ya. Kalau ilegal saranku itu ganti paspor ya, seperti itu. Oke guys, cukup sekian video ke hari ini. Oke, see you on the next video guys, dadah.